Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mudah-mudahan menjadi majlis ilmu yang terbaik yang kita hadiri di dunia ini, sehingga akan menghadirkan keberkahan bagi diri kita dan keluarga serta masyarakat kita, dan insyaallah akan mendapatkan berkah dari ilmu yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas dan sampai di hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah dan memasuki kota Madinah, itu yang terakhir kali kita bahas. Dan dikala itu kaum muslimin di Madinah menyambutnya dengan gegap gempita. Tetapi tentunya seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak langsung masuk menuju ke Madinah, tetapi beliau diriwayatkan sempat transit dan tinggal beberapa hari di wilayah yang disebut dengan Quba. Ya. Quba di sini bukan negara Kuba, tetapi ada satu distrik, kalau bahasa kita kampung, disebut dengan Quba gitu. Qaf, ba, alif dan hamzah. Quba. Dan tempat yang dijadikan tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itulah yang kemudian menjadi sejarah. Bagaimana masjid pertama yang ia bangun di Madinah saat itu adalah Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Dan kemudian setelah itu Rasulullah dikabarkan beliau belum menetap di satu rumah yang beliau miliki, tetapi beliau masih menginap di salah satu atau salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah, dalam riwayat dikatakan hari ketiga, beliau masuk ke kota Madinah, yang dimana saat itu para masyarakat menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah syair yang sangat terkenal yang berbunyi, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ini adalah ungkapan ketika masyarakat Madinah begitu bahagianya. Dan dari sinilah para jamaah sekalian yang berbahagia, kita bisa menyimpulkan kondisi psikologis dan sosiologis yang berbeda yang dialami oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kira-kira bisa nggak kita bedakan kalau kita ditanya nih, bagaimana kondisi dan latar belakang perjuangan yang dialami oleh orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang Mekah, dengan orang-orang Madinah yang disebut dengan kaum ansor? Beda nggak kira-kira? Berbeda sangat. Sangat berbeda. Orang-orang muhajirin ini, kaum muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah SAW, meskipun hijrahnya tidak bersamaan, meskipun hijrahnya itu tidak bersamaan satu gelombang, enggak,
Kita mendengar ada beberapa sahabat yang hijrah duluan, ada yang gelombang kedua cuma berapa rombongan, sampai kemudian masih ada yang menyusul setelah Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang Mekah latar belakangnya itu sangat berat. Penyiksaan yang mereka sudah alami, pengusiran, intimidasi, berpisah dengan keluarganya, seperti Abu Salamah dan Ummu Salamah yang pernah kita kisahkan. Abu Salamah sudah pergi, kemudian Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya bersama anak laki-lakinya. Setiap sore Ummu Salamah berharap kalau suaminya kembali berpulang untuk menjemput. Ini kisah bagaimana pedih dan perjuangan orang-orang Mekah yang beriman bersama Rasulullah SAW itu sangat berat. Dan jauh lebih daripada itu, kalau kita mundur ke belakang, kita temukan bagaimana para sahabat ini mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ammar bin Yasir beserta keluarga besarnya, ibunya Ammar disiksa, ayahnya disiksa, Ammarnya pun disiksa. Sahabat Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya terus. Dan ini latar belakang yang dibawa. Dan tidak mungkin kondisi yang berbeda tersebut tidak menyebabkan perbedaan sosiologi. Ketika orang-orang muhajirin datang dari Mekah menuju ke Madinah, sebagian besar, bahkan bisa dikatakan semuanya dari orang-orang muhajirin itu tidak bawa apa-apa dari kampung halamannya. Kebayang gak Pak? Ada orang diusir. Diusirnya bukan karena kejahatan, tetapi karena diintimidasi, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma membawa apa yang ia pakai di badannya. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan tanah suci Mekah, beliau berurai air mata, berurai air mata. Ketika langkah demi langkah yang beliau tapaki, beranjak meninggalkan kota suci Mekah, beliau mengatakan, wallahi inni la a'lamu annaki ahabbu buqa'il ardi ilallah. Demi Allah, saya tahu kalau engkau ini wahai Mekah adalah apa? Adalah tanah yang paling Allah cintai. Wallahi laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki abadan. Demi Allah, kalaulah bukan karena kaummu yang mengusirku dari tanahmu, ma kharajtu minki abadan, saya tidak akan pernah ingin keluar dari kota Mekah. Tetapi takdir Allah berbicara lain. Skenario dakwah yang Allah gariskan kepada baginda Rasulullah SAW berbicara. Dan itulah sunnatullah. Dan itulah ketetapan dalam berdakwah. Kalau kita berdakwah hanya merasakan enak-enak saja, berarti dakwah kita ada yang salah. Kalau ada anak kita, keluarga kita, setiap hari dari kecil itu selalu dikipas-kipasi dengan angan-angan. Ayo nak belajar, ayo pesantren, ayo hafal Quran. Nanti kalau seandainya sudah besar jadi ustadz, hidupnya enak. Ngisi pengajian di mana-mana, amplopnya banyak, jamaahnya tersebar, punya murid banyak, banyak tamunya, banyak duitnya, banyak. Sering kita orang tua itu mengangan-angankan pada diri kita, bahkan pada orang lain dengan angan-angan yang salah. Seakan-akan ketika dia sudah menjadi ustadz, menjalani jalan dakwah, tidak ada tantangan sedikit pun, tidak ada konfrontasi, tidak ada proses amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya kalau jadi ustadz pengennya dicintai aja deh, nggak mungkin dibenci. Akhirnya apa? Terkadang ketika kita berdakwah, kita cuma sibuk amar ma'ruf doang, tapi nggak nahi munkar. Atau sebaliknya, cuma nahi munkar tetapi tidak amar ma'ruf. Kira-kira salah nggak itu kalau begitu? Salah, bermasalah. Dan inilah sunnatullah. Menapaki jalan dakwah, jangan pernah membayangkan bahwasanya jalan itu akan bertabur bunga. Tetapi jalan dakwah di dalam Islam ini pasti akan ada tantangan. Dan tantangan itu bisa jadi bukan dari orang lain, bukan dari keluarga, bukan dari masyarakat, bisa jadi dari diri kita sendiri. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak para sahabat
banyak para sahabat yang berjatuhan di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak sahabat yang murtad? Ada enggak? Ada. Sahabat yang murtad ada. Dan murtadnya macam-macam latar belakangnya. Ada yang murtad gara-gara gadis idamannya, ya kan? Ketika berperang, berdakwah, tujuannya berjihad di mana? Di negeri Persia. Waduh. Ketemu wanita-wanita yang tidak pernah ia lihat di kampung halamannya. Waduh. Ada mahasiswa Indonesia pergi ke luar negeri menimba ilmu, semangatnya kuat, bagus. Tapi sampai di negeri seberang imannya oleng. Imannya oleng. Kuliah di luar negeri, di Eropa. Dulu di rumahnya, di pesantrennya, bersama orang tuanya dididik menjaga sholat, menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga cara makan dan minum. Tetapi ketika pergi ke luar negeri, lupa akan batasan agamanya. Pulang-pulang dari negeri seberang, pulang-pulang dari negeri Eropa, akhirnya yang dibawa bukan ilmu, bukan penelitian, bukan cakrawala, tetapi yang dibawa adalah gaya hidup. Berubah. Dan ini tidak sedikit dialami oleh mahasiswa-mahasiswa kita di luar negeri. Pulang-pulang cuma bisa bawa aksesoris, tetapi tidak bisa membawa perkembangan buat bangsa kita. Dan ini yang luar biasanya, ketika kita melihat orang-orang Mekah, mereka datang ke Madinah bersama kepedihan. Oleh karenanya, salah satu di antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antara langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah at-ta'akhi. Apa at-ta'akhi? Apa at-ta'akhi? Mempersaudarakan antara siapa? Antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor, ya kan? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ungkapan siapa, Pak? Ini doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini ungkapannya siapa nih? Ada yang tahu enggak? Ungkapannya orang Mekah apa orang Madinah? Kira-kira kaum Ansor apa kaum Muhajirin? Ini adalah doanya orang-orang Ansor. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam keimanan. Dan ini tambahannya luar biasa nih. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau berikan di dalam hati kami itu ghillan, rasa kotor, rasa dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kenapa, Pak? Orang Ansor ini terkenal orang yang paling lapang hatinya. Hampir bisa dikatakan salah satu di antara keberkahan yang didapat oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya yang datang dari Mekah menuju ke Madinah adalah kelapangan hati orang-orang Madinah. Bukan hanya tanahnya, bukan hanya rumahnya, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya hartanya, tetapi apa? Hatinya orang-orang Madinah. Seakan-akan mereka itu sudah dipersiapkan menjadi penduduk-penduduk dunia yang kelak akan mengisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah tunjukkan ketika orang-orang Mekah diusir dari kampung halamannya. Di sini ada orang-orang Yathrib yang kemudian disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang memiliki hati yang lapang. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan walladzina tabawwa'ud dara wal imana fi qulubihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana fi qulubihim, yang mempersiapkan rumah dan imannya di dalam hati mereka tuh. Luar biasa, Pak. Bapak pernah enggak merasakan, mengalami disambut oleh orang yang enggak dikenal satupun di situ? Bapak disambut oleh satu masyarakat, satu keluarga, tapi Bapak belum kenal. Dan Bapak enggak dikenal dan enggak saling kenal. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah bertemu dengan Bapak. Disambut, Pak, kayak keluarga besar, dipeluk,
Bahkan tangan kita ditarik, tinggal di sini aja, di rumah saya. Yang satu lagi bilang, jangan di rumah saya aja. Nanti makan sama saya. Nanti pakaian saya bawain. Ada Pak begitu? Kalaupun ada, mungkin 1001 di zaman ini. Kalaupun ada, mungkin ada satu orang yang pernah bertemu dengan kita, dan kemudian orang ini berbicara kepada kampung halamannya. Saya orang Pulau Seribu Ustadz, dulu tinggal di Selipi. Tinggal di Selipi Gang 5. Dulu saya ngerantau di Gang 5 Selipi selama 15 tahun. Bapak ini yang bantu saya dulu ketika pertama kali datang ke Jakarta. Saya diberi tumpangan, saya dicariin kos-kosan, saya usaha sampai saya sekarang menjadi seorang pengusaha sukses. Hanya satu orang membawa 1000 kisah ke kampung halamannya. Suatu saat 15 tahun berikutnya, orang Jakarta, orang Selipi yang pernah bantuin dia diundang, Pak besok-besok datang ke rumah saya Pak di Pulau Seribu. Padahal nyebrang doang, naik speedboat nggak nyampe 1 jam. Diundang nih. Ini orang sukses, cerita kepada istrinya, cerita kepada orang tuanya, cerita ke RT RW semua. Besok saya akan kedatangan tamu, orang yang memiliki peran baik dalam nasib hidup saya. Dia yang pernah memberikan tumpangan rumahnya, dia yang pernah memberikan separuh rezeki nasinya kepada saya. Sampai saya menapaki nasib hidup di Jakarta, saya hingga sukses menjadi orang seperti sekarang. Waduh, Bapak tidak punya ekspektasi. Bapak kira ini paling datang ke Pulau Seribu biasa-biasa aja, dibakarin ayam paling, dibakarin ikan paling. Ya paling ketemu sama keluarganya selesai balik, nggak pakai nginep. Ini jangankan udah nyampe Pulau Seribu, baru nyebrang di Muara Karang udah rame orang. Bapak Fulan ya? Iya. Bapak yang mau ke Pulau Seribu menemui Bapak Fulan. Iya. Ini siapa Pak? Kami petugas Pak. Kami ber-10 ditugaskan untuk menyebut Bapak. Waduh, kira-kira Bapak heboh nggak? Wah ini serius nih orang. Kenapa? Bayangkan Pak, kalau itu manusia yang pernah mengenal jasa dari kita. Orang Madinah belum pernah bertemu dengan Rasulullah kecuali fi'ah qalilah, kecuali sedikit. Ada 12 orang, ditambah ketika Bai'atul Aqabah bertambah berapa orang? Dikit Pak. Dan itu pun mereka beriman. Ketika Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah, Mus'ab bin Umair mengkisahkan tentang Rasulullah seakan-akan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Sampai mereka itu kalau mendengar Rasulullah SAW, air mata mereka mengalir. Rindu mereka, telinga mereka jauh lebih rindu daripada mata mereka. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang mengatakan tala'al badru alaina. Telah terbit, telah keluar al-badr, rembulan Pak. Waduh, ini pujian setinggi-tingginya orang Arab. Tanya Ustadz Azhari ini. Orang Arab kalau udah cinta banget sama kita, sohib, soulmate, bestie. Waduh, kalau zaman sekarang bilang bestie. Kita kalau punya orang Arab, temen akrab, manggil kita nggak pakai nama, manggil kita nggak pakai lakob, nggak pakai kunyah. Manggilnya ya Badar, Masya Allah. Rembulan. Meskipun laki sama laki Pak, ini bukan LGBT tapi Ustadz Atik pernah nggak mengalami? Pernah mengalami Pak. Saya punya teman begini nih, orang Saudi asli, orang Saudi Badui. Waduh, begini nih, akrabnya luar biasa. Orang Arab tuh kalau udah tulus hatinya Pak, mahal dicarinya. Orang Arab kalau hatinya sudah tulus dalam pertemanan, susah dicari gantinya, susah. Saya pernah Pak, makanya ketika saya dulu pulang ke Indonesia, pamit, saya nggak pernah ngira ini orang bakalan nongol di bandara Pak. Nongol di bandara, bawa hadiah sebanyak-banyak itu hadiah, luar biasa. Nangis Pak, orang Arab nih, nangis di bandara, ngelepas saya nangis, kayak ngelepas saudaranya. Pelukan terakhir, Abdul Atik, kalau entar saya nggak ketemu lagi di dunia, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada maslahat. Saya bukan iparnya dia bukan ipar saya nggak punya bisnis sama dia. Ketemu cuma gara-gara ada maslahat kebaikan dalam dakwah. Saya waktu itu diminta untuk mengajar pelajaran bahasa Arab dan sirah nabawiyah di salah satu radio di Arab Saudi. Ini orang cuma ketemu, jamaah sholat, coba. Ini orang solehnya luar biasa Pak. Orang Arab solehnya luar biasa. Marganya Bal Ubaid. Nah, ini Ustaz Azhari pasti tahu nih. Namanya Abdullah Bal Ubaid. Ini orang dulu saya ketika berteman Pak 10 tahun lebih.
Saya tahu solehin seperti apa. Jadi kalau kita datang waktu sholat asar, ini orang mau sholat Pak, padahal kantornya beda. Ini orang Arab datang ke kamar saya, ke ruangan saya, kantor saya. Saya penyiar honorer waktu itu di radio, honorer. Cuma datang, manggil saya Abdullah juga. Abdullah, begini dong nih dari jauh. Ngingetin apa? Sholat berjamaah. Kalau kita lagi sibuk sama kerjaan, kalau kita lagi sibuk sama kerjaan, ya, kadang apa? Saya ada siaran harus on air di saat azan. Anak on air nggak bisa ditunda. Mungkin mundur sekitar 15 menit. Ini orang nungguin saya Pak. Dia udah sholat jamaah bersama imam. Saya belum sholat. Dia tungguin masbuk. Saya datang selesai wudhu, beginiin sholat. Saya bilang saya sholat sekarang. Dia paranin saya. Ane jadi makmum ente. Biar saya nggak kehilangan pahala 27. Ini orang nih Pak. Saya bilang nih orang ajib nih. Saya nggak pernah bagi duit. Saya nggak pernah punya maslahat apa-apa. Kan biasanya orang Arab kalau baik sama kita ujung-ujungnya minta cariin pembantu kan begitu. Ustaz ya? Minimal orang Saudi kalau baik sama kita minimal nih ujung-ujungnya minta cariin pembantu. Ya paling pol-polannya mentok-mentoknya cariin bini kan begitu. Aneh udah punya bini 2 nih, mau nikah lagi boleh nggak? Cariin dah di Bogor kan begitu. Ini enggak Pak, enggak. Subhanallah, saya tunggu nih berteman sama dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak pernah. Lambat laun nih saya nggak perlu ceritain dah pertemanan saya. Tapi luar biasa nih Pak. Orang-orang Madinah mendengar tentang Rasulullah SAW tidak melalui video, tidak melalui gambar, cuma kisah yang disampaikan oleh sahabat siapa? Mus'ab bin Umair didampingi oleh Mu'adz bin Sa'ad bin Mu'adz, dakwah mana-mana. Dalam hadis yang sebelumnya kita bahas bagaimana orang-orang Madinah itu setiap pagi sampai sore nunggu di perbatasan kota Madinah. Mana nih Muhammad dan rombongannya? Mana Sayyidina Muhammad Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sampai kemudian akhirnya datang tala al-badru alaina min saniyatil wada'. Dan ketika sosiologi seperti ini dipertemukan dengan orang-orang ahlul iman, makanya Madinah itu ada gelarnya. Selain Thaibah punya gelar namanya apa? Darul Iman. Darul Iman. Jadi Darul Iman ini adalah sebutan buat siapa? Buat kota Madinah. Darul Iman. Luar biasa Pak. Oleh karenanya salah satu di antaranya adalah nanti kita akan bahas. Tadi di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah yaitu at-ta'akhi. At-ta'akhi. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Al-Imam As-Suyuti menyebutkannya di dalam hadis musalsal. Ada namanya hadis at-ta'akhi. Hadis mempersaudarakan. Hadis persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ini hanya hadis at-ta'akhi. Mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin yang berasal dari Mekah dengan orang-orang ansor. Tetapi dari sekian banyak orang Mekah yang ada di Madinah saat itu, semuanya mendapatkan saudara dari orang-orang Ansor. Tujuannya untuk membantu mereka secara ekonomi, secara finansial, secara sosial dan sebagainya. Dari sekian banyak orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin, ketika semuanya mendapatkan saudara, hanya ada satu yang tidak mendapatkan saudara. Siapa kira-kira? Ini kalau yang pernah dengar dulu penjelasan saya, cerita saya, pasti ingat. Siapa? Ada ingat gak? Ada satu orang Mekah, satu muhajirin yang tidak dipersaudarakan oleh orang Ansor. Sampai beliau yang meriwayatkan hadis, sampai semua nama udah disebutin, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan keluarga fulan. Ini sahabat menunggu namanya disebut dengan hati yang berdegup. Ini sahabat menunggu kalau namanya disebutkan dengan siapa dia akan bersaudarakan. Tetapi semua orang sudah berdiri menghampiri saudaranya dari kalangan Ansor. Orang muhajirin sudah berdiri, semuanya habis. Tinggal dia seorang. Dan mulailah air matanya turun dari matanya. Mulailah air matanya turun dengan deras. Duduk di pojokan masjid. Kalau kata orang Betawi, ngempet, tahu ngempet?
Tahu ngempen? Anak yatim kalau lagi santunan nggak disebut namanya. Yang lain udah dapet amplop dikasih salam 500.000, alat sekolah udah dapet, alat sholat udah dapet, nama dia gak disebutin. Katanya anak yatim, tega amat nih koordinator, udah suruh dandan pakai baju putih-putih, dipanggil kagak. Anak yatim udah bawa duit, dia diem aja di pojokan masjid Al-Manar, ngempet aja. Ustadz Azhari belum ngeliat nih, Bang Turmuzi belum siap, lagi sibuk bagi-bagiin amplop. Pas dia lihat anak yatim pojokan, lagi ngapain? Lagi nangis. Dan ia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau nangis di pojokan masjid. Sesegukan. Ketika semua sahabat mendapatkan saudaranya dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Rasulullah tahu. Rasulullah sadar bahwasanya dia akan menyisakan satu nama dari semua orang itu kecuali satu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menantu beliau, sepupu beliau, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang menjadi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat Sayyidina Ali tertunduk lemes, air matanya berurai deras, beliau kemudian memanggil Ali, "Ya Ali, mallazi abkak?" Apa yang membuat engkau menangis? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhaita bainal muhajirin wal ansar." Engkau persaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang ansar. Fabiman tuakhini. Sementara engkau belum mempersaudarakan aku dengan siapa-siapa. Lantas engkau akan mempersaudarakan aku dengan siapa? Fabiman tuakhini ya Rasulullah. Dengan siapa engkau mempersaudarakan aku? Rasulullah tahu air mata yang keluar dari Sayyidina Ali adalah air mata ketakutan, air mata kesedihan. Beliau bertanya-tanya, dengan siapa aku bersaudara? Pantas kalau Rasulullah tidak mempersaudarakan dirinya. Kenapa? Karena beliau pemimpin. Pasti semua sahabat itu adalah saudaranya. Sayyidina Ali belum menemukan satupun orang-orang Ansor yang belum menemukan saudara. Rasulullah SAW dengan senyumnya yang tersimpul, beliau mengeluarkan kalimat, "Ya Ali, atuhibbu an takuna akhi fid dunya wal akhirah." Dalam riwayat mengatakan, "Anta akhi fid dunya wal akhirah." Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Disitulah kemudian air mata Sayyidina Ali kembali keluar, bahkan lebih deras dari yang pertama. Beliau mendengar satu kalimat yang tidak pernah beliau bayangkan, "Anta akhi fid dunya wal akhirah." Wahai Ali bin Abi Thalib, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Kemuliaan yang tidak ada lagi kemuliaan setelah itu. Kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terbayar sudah ketika pengorbanan seorang Ali bin Abi Thalib. Terakhir kalinya apa yang dia lakukan? Tidur di atas ranjangnya Rasulullah SAW. Apa yang dia pertaruhkan? Nyawanya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertanya, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Apa yang sudah kita pertaruhkan? Kalau kita bersedekah, kita masih pilih-pilih, warna yang merah digeser, warna yang biru entar dulu, dicari warna yang coklat. Kalaupun coklat masih ada abu-abu di sampingnya, pilih yang abu-abu. Nggak apa-apa, ada uang lebaran sisa 2.000-an, dikeluarin tuh 2.000, ditaruh di tromol. Panitia Masjid Al-Manar dikumpulin tuh, tangannya bau. Panitia yang satu bau remason, itu uang bekas 2.000-an, remason. Yang bagusan dikit deh, uang sisa 2.000, sisa lebaran, bagusan dikit, masya Allah Pak. Kebayang Pak, kalau tromol masjid isinya Pak orang-orang cinta surga semua Pak, merah semua, merah. Nggak ada orang fakir di sekitar Al-Manar, nggak ada anak yatim yang terbengkalai di sekitar Al-Manar. Duit yang keluar seperti orang-orang muhajirin mempertemukan atau dipertemukan dengan saudaranya orang Ansor. Makanya Pak, orang-orang dulu sampai menulis Pak, para pakar filosofi filsafat sejarah Eropa menemukan tidak ada kemanusiaan yang paling indah melebihi apa yang dialami oleh orang-orang muhajirin dengan orang Ansor. Orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansor Pak. Orang Ansor punya onta 20. Orang Ansor punya istri 4. Orang Ansor punya rumah 2. Macam-macam nih. Salman Al-Farisi dipertemukan dengan sahabat Abu Darda, yang ini dipertemukan dengan ini, dipersaudarakan.
Abu Dzar dipersaudarakan dengan orang Mekah. Sahabat Ibnu Mas'ud dipersaudarakan dengan orang Madinah. Dipersaudarakan. Bahkan ada seorang Ansor yang memiliki istri 4. Dipanggil ini orang Mekah. Mana yang engkau suka dari istriku? Aku akan ceraikan dia, dan sampai menunggu iddahnya engkau akan menikah dengannya. Tidak ada lagi. Ini bukan soal masalah mungkin hubungan sosial yang buruk, bukan, Pak. Ini dibolehkan. Bahkan dulu para sahabat berani menikahi istri sahabat yang lainnya. Kenapa? Tujuannya karena untuk menjaga karomah keluarganya. Kalau kita punya saudara, punya sahabat, orang yang udah meninggal, selesai, udah, Pak. Istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, nggak ada yang ngurusin, sekolahnya nggak ada yang ngurusin. Kalau kita belum berani menikahi istrinya, kalau kita belum berani mengurus anaknya, minimal kita menjadi orang yang mengkafalahi, menanggung hidup saudara-saudara kita dengan anak-anak. Orang Muhajirin, Pak, ini bukan kematian, ditawarin, belum punya istri, pilih mana yang engkau ingin nikahi istri saya. Ini bukan perzinahan, bukan. Gambaran yang paling indah. Diceraikan istrinya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, engkau akan aku ceraikan, tunggu masa iddahmu, kemudian engkau akan menikah dengan orang itu. Tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa benci dan amarah. Kenapa? Karena iman sudah memenuhi hati kita. Kalau kita masyarakat saat ini, Pak, ya Allah, boro-boro lakinya sukses, baru nikah, belum sukses baru nikah seminggu masih jadi ojol, masih ngojek. Bang, awas lu kawin lagi lu. Awas kawin lagi. Allahu Akbar, belum sukses. Apalagi kalau sukses. Pak, orang-orang Ansor yang mengambil tangan saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin yang sudah berkeluarga, tidak memiliki tempat tinggal. Sebagian besar mereka tinggal di Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, yang mereka kemudian disebut dengan Ahlus Suffah. Diambil, Pak, dijemput dari masjid. Wahai saudaraku orang Muhajirin, orang Mekah, aku punya 2 rumah, aku punya 2 petak. Satu petaknya ini akan kami gunakan. Engkau pilihlah mana rumah yang engkau mau pakai, yang kanan apa yang kiri. Tuh, Pak, bukan yang sisa, Pak. Kalau kita ngasih orang baju sisa, udah gak dipakai baru kasih orang, udah pada bolong tuh. Udah pada bolong, masuk. Dan nanti kalau ada pasar murah baru masuk. Subhanallah, orang-orang Ansor, mereka yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dalam surat yang sama Allah memuji wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang berani berithar, mendahulukan saudaranya padahal dirinya sedang membutuhkan. Kepedulian itulah yang berasal dari iman. Kepedulian itulah yang berasal dari cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi apakah Nabi kita ketika berada di Madinah hidup dengan bergelimang harta? Tidak. Rasulullah dilahirkan dalam kondisi miskin, tumbuh besar menjadi seorang yang miskin, menjadi seorang nabi yang miskin. Bahkan ketika beliau meninggal pun tidak ada yang beliau wariskan kecuali yang apa yang mencukupi untuk ahli warisnya. Dan inilah yang dialami oleh siapa? Oleh orang-orang Muhajirin ketika mereka berhijrah ke Mekah. Dan insya Allah minggu yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, ada 3 peristiwa besar, ada 3 hal besar kita akan sampaikan minggu depan. Yang pertama, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah tinggal di Madinah, berdakwah sampai kurang lebih 10 tahun sempurna, dan beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 tahun itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi sosiologi masyarakat ketika di Mekah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal, bahkan Rasulullah tidak mengenal masyarakat Mekah kecuali 2, yaitu orang mukmin dan orang kafir, orang mukmin dan orang musyrik, itu saja. Tetapi ketika di Madinah akan terbagi menjadi 3, antara mukmin dan yang kafir, dan yang ketiga adalah munafik. Tetapi secara teritorial akan terbagi menjadi 3. Kalau secara iman menjadi 3, dan secara teritorial pun menjadi 3. Geografis ada 3. Yang pertama, orang-orang Madinah yang beriman, dan yang kedua, penduduk Madinah yang menjadi tetap dalam kondisi kemusyrikan, dan yang ketiga adalah bangsa Yahudi yang saat itu sebagian ada di Madinah
sebagiannya lagi di perbatasan, dan sebagian lagi ada di luar Madinah. Dan ini kajian yang cukup menarik, insya Allah minggu depan. Kenapa? Dari sini kita akan meneropong tentang kondisi geopolitik dunia, karena semuanya bermula dari Madinah. Dari Madinah itu kita akan mengenal bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat madani, bukan masyarakat negara Islam yang murni Islam yang kita bayangkan sering ditakut-takutkan. Wah, ini kalau Islam berkuasa habis, Pak. Orang Yahudi dibunuh, orang Kristen dibunuh, gereja dihancurin. Dan inilah konsep negara madani yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu berhasil. Rasulullah bertetangga dengan Yahudi. Rasulullah SAW pernah berbisnis dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi, bermuamalah dengan orang Yahudi. Orang Nasrani berdakwah dengan para raja Romawi, Persia dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah memberikan gambaran agama rahmatan lil alamin. Dan dari situ, kalau kita memahami 3 konsep yang ada di masyarakat madani itu, kita akan bisa meneropong bahkan nasib Indonesia di tahun 2024. Nah, nih Bang Turmuzi, 2024 bisa diteropong dari apa? Dari kisah pelajaran kita ketika kita memahami perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. 2024 kita akan menakar siapakah kingmakernya Indonesia. Wah, siapakah yang memainkan peran di Indonesia ini? Bang Tirmizi kemarin sampai nggak keluar rumah 2 hari ketika deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin. Beliau galau, gundah, ada rencana pindah warga negara Australia, mungkin udah pusing menghadapi geopolitik Indonesia yang berubah-ubah, karena beliau kemarin berharap kalau Pak Anies Baswedan ini merekrut Ustadz Azhari sebagai cawapresnya, tetapi tidak memungkinkan karena Ustadz Azhari nggak boleh double rangkap jabatan sebagai ketua DKM. Jadi kalau beliau menjadi cawapres, posisi DKM-nya juga harus dicopot. Kata Ustadz Azhari, karomah saya menjadi ketua DKM lebih mulia daripada cawapres. Kalau cawapres usia beliau sudah cukup dewasa, takutnya cuma gunting pita doang, ntar kerjaan nih gunting pita, ya kan, meresmikan PLTU dan sebagainya. Yang ada nanti selipi makin polusi lagi. Nah, ini oleh karenanya saya ketika membahas ini, ketika saya dulu masih kuliah, dan saya baca kembali hari ini, mengingatkan saya bahwasanya kondisi politik di Indonesia pun sangat memiliki kaitan erat dengan dakwah Rasulullah SAW ketika beliau menata dakwah madani di masyarakat Madinah Al-Munawwarah, yang dimana Rasulullah bersama orang-orang beriman, kemudian di situ ada orang-orang musyrik, dan di situ ada satu komunitas Yahudi yang memiliki banyak kisah. Apakah kisahnya? Insya Allah minggu depan kita akan bahas, dan dahsyatnya dari situ insya Allah minggu depan mudah-mudahan harapannya bapak-bapak keluar dari masjid udah manggut-manggut. Oh iya paham. Jadi selama ini Indonesia itu ada peranan dari pihak ketiga yang menginginkan Indonesia itu terus menerus tidak akur. Ya mudah-mudahan seperti yang dicita-citakan, tidak ada kecebong, tidak ada lagi kampret. Ya, karena ini pasti ada yang meriang nih. Ada yang meriang nih, ya kan? Ada yang meriang kalau orang-orang. Tetapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tidak ada yang mustahil. Negeri ini insyaallah Allah akan hadirkan. Entah kapan, apakah 2024, apakah 2000 selanjutnya, pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang lebih cinta kepada rakyatnya daripada dirinya, yang lebih cinta kepada negerinya daripada keluarganya, dan inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan Indonesia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, sudah azan Isya belum? Belum ya? 1 menit lagi? Masya Allah. Kalau nanya berarti cukup nanya doang, jawabnya besok gitu. Ada yang mau nanya, Pak? Ada yang mau tanya? Oh, besok aja berarti, besok Kamis Pak, bukan Rebo Pak. Berarti minggu depan ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan dicatat dari sekarang. Insya Allah akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Saya mohon maaf beberapa pekan yang lalu saya tidak bisa hadir
karena yang pertama kondisi kesehatan keluarga saya, dan yang kedua Rabu kemarin saya masih kelelahan karena masih menghadapi dan menerima tamu wafatnya abang saya yang kelima. Saya nomor 9, abang saya nomor 5 wafat berpulang ke rahmatullah, dan kami keluarga masih menerima tamu dari berbagai daerah dan berbagai sahabat beliau, sehingga saya tidak bisa hadir karena lelah sekali mengatur waktunya. Dan insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.